Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat dari Keselter PL. Di sini maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan nilai dari mata kuliah Matematika Distrik yang diampu oleh Pak Riki Afiansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang program array, tentang irisan dari dua buah himpunan dalam bahasa Java. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian array terlebih dahulu. Array merupakan sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan mampu menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Array juga merupakan tipe data berstruktur dalam pemrograman. Array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks. Himpunan sendiri didefinisikan sebagai kelompok dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Pada program irisannya nanti, program akan mencari anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B, kemudian akan menyatukannya dari anggota yang sama dari kedua himpunan tersebut. Dan langsung saja kita masuk ke programnya. Oke, untuk programnya yang pertama itu masukkan ada package domain. Package domain ini digunakan pada Java sebenarnya untuk memudahkan mengorganisir file dari kelas. Package ini merupakan mekanisme dari encapsulation sebuah kelompok atau grup yang terdiri dari kelas-kelas, subpackage, dan juga interface. Di bawahnya itu kemudian ada import java.util.scanner, merupakan codingan untuk memasukkan paket scanner. Kemudian di bawahnya public class hello world itu digunakan untuk menyatakan bahwa kelas atau metode tersebut dapat diakses oleh kelas lain dimanapun. Kemudian public static void main dalam kurung string merupakan elemen wajib yang harus ada dalam bahasa pemrograman Java, karena tanpa adanya elemen tersebut, program yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java tidak akan berjalan dengan baik. Dan di dalamnya itu ada memasukkan ABC, A-nya itu untuk himpunan yang pertama dan B-nya itu untuk himpunan yang kedua. Sedangkan untuk C-nya itu untuk menyimpan irisan dari himpunan A dan himpunan B. Kemudian mendeklarasikan variabel m. Variabel n-nya itu untuk memasukkan jumlah berapa anggota dari himpunan A. M-nya juga sama untuk memasukkan berapa jumlah anggota dari himpunan B. Kemudian masukkan paket scanner in sama dengan new scanner dalam kurung scanner.in. Nah, kemudian untuk di bawahnya itu system.out.println dalam kurung masukkan jumlah A. Dan di bawahnya itu kan ada n sama dengan in.next int. In-nya itu tergantung dari paket scannernya tadi yang diisikan itu in, bisa terserah sih, bisa in, bisa sc, bisa yang lainnya juga. Dan next int-nya itu karena tipe yang dimasukkan itu integer, jadi itu pakai next int. Kalau untuk stringnya itu next line. Untuk yang B-nya ini variabel m-nya sama juga, pakai m sama dengan in.next int juga karena sama-sama integer. Sekarang untuk codingan untuk memasukkan anggota himpunannya itu menggunakan ulangan for dalam kurung i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, dan i++. Nah, ini tuh nanti i-nya itu dimulai dari 0 sampai dengan yang diinputin di n-nya tadi. Jadi semisal di input n-nya itu diinputkan 5, jadi itu dari 0 1 2 3 4, jadi pas 5 indeksnya. Dan kemudian untuk di bawahnya itu untuk himpunan B-nya itu sama aja, palingan cuman n-nya itu
perulangan for-nya N diganti M, dan di bawahnya itu A-nya diganti B. Untuk kode irisannya itu if N lebih besar sama dengan M, for INTI sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I plus plus, for INTJ sama dengan 0, J lebih kecil dari M, J plus plus. If A dalam kurung I sama dengan B dalam kurung J, C dalam kurung X sama dengan A dalam kurung I. Kemudian variabel total plus plus, variabel X plus plus. Jadi nanti jumlah irisannya itu atau anggota yang sama itu masuk ke dalam variabel totalnya. Misalnya irisannya atau anggota yang sama itu ada 1, 3, dan 5. Jadi yang masuk ke variabel totalnya tuh 3, jadi anggotanya 3. Jadi masuknya tuh ke total jumlah variabelnya. Jadi untuk irisannya sendiri atau anggota yang sama itu masuknya ke variabel C. Jika kondisi N lebih besar sama dengan M tidak terpenuhi, jadi kondisi selanjutnya itu sama aja ya kayak di atas. Tapi untuk for J-nya itu dibalik sama for I-nya. Yang terakhir itu untuk menampilkan himpunannya. Yang pertama untuk menampilkan himpunan A itu pakai for INTI sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I plus plus. System.out.print tinggal masukin A dalam kurung I, jadi nanti anggota A nya yang diinputkan tadi itu muncul semua. Untuk B nya sama aja, for INTI sama dengan 0, I lebih. Untuk B nya itu kan karena tadi untuk variabelnya untuk dimasukkannya pakai variabel M, jadi di for nya beda. Kalau yang A tadi N, jadi kalau B nya M. System.out.print base dalam kurung I. Kemudian untuk kondisi yang pertama, jika total sama dengan 0, maka akan muncul inputan A garis miring B. Jadi maksudnya itu jika nggak ada irisannya atau anggota yang sama itu nggak ada atau sama dengan 0, jadi yang muncul itu A garis miring B. Tapi jika irisannya ada, maka itu nanti akan muncul irisannya. Kodenya itu pakai for INTI sama dengan 0, I lebih kecil dari total, I plus plus, dan system.out.print C dalam kurung I untuk menampilkan anggota yang sama atau untuk menampilkan irisan dari himpunan dari kedua A dan B. Kemudian kita jalankan programnya, kita tunggu. Nah, sekarang kita masukkan jumlah untuk variabel untuk himpunan A nya. Misalnya kita masukkan 4, untuk B nya misalnya 3. Nah, sekarang untuk masukkan anggota himpunan A nya 1, 3, 6, 2. Untuk himpunan B nya 3, 7, 4. Nanti kalau ada anggotanya sama tuh nanti munculnya kayak gini ya. Himpunan A nya, himpunan B nya, dan ini irisan A dan B nya, I3. Jadi anggota yang sama dari kedua himpunan itu ada 3. Jadi jika ada anggotanya nggak sama itu nanti munculnya kayak gini. Dimasukin anggota himpunan A,
anggota himpunan B, kemudian muncul anggota himpunan A dan himpunan B. Jadi jika nggak ada yang sama tuh munculnya A garis miring B. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.